Belajar bahasa Arab. Al-adadu wal ma'dudu. Bismillah, assalamualaikum ayuhat tulab. Kali ini kita akan belajar tentang al-adad wal ma'dud. Al-adadu adalah bilangan atau hitungan, sedangkan al-ma'dudu artinya adalah sesuatu yang dihitung. Dalam bahasa Arab ada kaidahnya tersendiri. Yuk kita belajari bersama-sama. Sebelumnya, sebagai pengetahuan, dalam bahasa Arab, sebuah kata benda bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan jumlahnya. Bisa berbentuk mufrad atau tunggal, bisa berbentuk musanna atau ganda, dan bisa juga berbentuk jamak, yakni berjumlah 3 ke atas. Misalnya, kata muslimun, orang Islam. Bila mufrad, maka dia muslimun. Musanna menjadi muslimani dan jamak menjadi muslimuna. Talibun, siswa. Bila 1, talibun, 2, talibani, jamak tulab. Itu tadi mudzakkar ya, atau laki-laki. Contoh yang muannas atau perempuan. Kata muslimatun, orang Islam perempuan. Bila mufrad, muslimatun, musanna, muslimatani, dan jamak muslimatun. Kemudian talibatun, siswa perempuan. Bila mufrad, talibatun. Bila musanna, talibatani. Dan bila jamak, talibatun. Demikian, dalam bahasa Arab, sebuah kata benda bentuknya bisa berbeda-beda tergantung dengan jumlah kata benda tersebut. Sekarang kita pelajari al-adad wal ma'dud. Bilangan 1 dan 2. Apakah bahasa Arab dari 1 siswa atau 2 siswi? Untuk yang jumlahnya 1 atau 2, maka kaidahnya adalah ma'dud atau sesuatu yang dihitungnya ada di depan dan adat atau bilangannya ada di belakang. Jenis kelamin adatnya harus sama dengan ma'dudnya. Bila ma'dud mudzakkar, adat juga harus mudzakkar. Bila ma'dud muannas, adat juga harus muannas. Misalnya, 1 siswa, maka bahasa Arabnya adalah talibun wahidun. 2 siswa, maka bahasa Arabnya talibani isnani. Jadi adatnya yakni wahid dan isnani harus berbentuk mudzakkar. Lalu bagaimana bila ma'dudnya muannas, misalnya 1 siswi atau 2 siswi? Maka adatnya harus berbentuk muannas juga. Bentuk muannas dari wahid adalah wahidatun. Sedangkan bentuk muannas dari isnani adalah isnatani. Jadi bahasa Arab dari 1 siswi adalah talibatun wahidatun. Dan untuk 2 siswi adalah talibatani isnatani. Perhatikan contoh lainnya berikut ini. Bilangan 3 hingga 10. Kaidahnya adalah adat atau bilangannya di depan dan ma'dud atau yang dihitung ada di belakang. Dan jenis kelamin adat harus berlawanan dengan jenis kelamin ma'dud. Bila ma'dudnya muannas, maka adatnya mudzakkar, dan bila ma'dudnya mudzakkar, adatnya berarti muannas. Dan ma'dudnya atau hal yang dihitung itu harus berbentuk jamak. Dan rangkaian adat ma'dud ini berbentuk idhofah, maka ma'dudnya atau yang belakang harus berstatus majrur atau diakhiri dengan kasroh. Misalnya 3 siswa. Bentuk jamak dari talibun adalah tullabun. Maka bahasa Arab dari 3 siswa adalah salah satu tullabin.
Kenapa salah satu bukan salasu? Karena tulab itu adalah mudzakkar, maka adatnya harus berlawanan, yakni muannas. Lantas bagaimana bahasa Arab dari 3 siswi? Jamak dari thalibatun adalah thalibatun. Maka bahasa Arab dari 3 siswi adalah salasu thalibatin. Kenapa salasu bukan salah satu? Karena thalibah adalah berjenis muannas atau perempuan, maka adatnya harus mudzakkar. Hal yang sama berlaku juga untuk angka 4 sampai 10. Perhatikan contoh berikut ini. Bilangan 11 dan 12. Kaidahnya adalah adat di depan dan ma'dud di belakang, dan jenis kelamin antara keduanya harus sama. Bila ma'dud mudzakkar, adat harus mudzakkar, dan bila ma'dud mu'annas, adat juga harus mu'annas. Dan harokat akhir semua kata harus berakhiran fathah. Serta yang paling belakang, yakni ma'dudnya harus berbentuk tunggal atau mufrad dan berakhiran fathah tanwin. Maka bahasa Arab dari 11 siswa adalah ahada asyara thaliban. Perhatikan ya, semuanya mudzakkar dan berakhiran fathah semua. Lalu bahasa Arab dari 12 siswa adalah ithna asyara thaliban. Perhatikan, semuanya mudzakkar dan berakhiran fathah. Lantas bagaimana bahasa Arab dari 11 siswi dan 12 siswi? Bentuk mu'anas dari angka 11 adalah ihda asyrota, dan bentuk mu'anas dari angka 12 adalah isnata asyrota. Maka bahasa Arab dari 11 siswi adalah ihda asyrota thalibatan, dan 12 siswi adalah isnata asyrota thalibatan. Perhatikan, semuanya mu'annas dan berakhiran fathah semua. Bilangan 13 sampai 19. Jenis kelamin antara adat dan ma'dud harus berlawanan. Bila ma'dudnya mudzakkar, adat harus mu'annas, dan bila ma'dud mu'annas, adat harus mudzakkar. Dan harokat akhirnya harus fathah semua, serta yang paling belakang yakni ma'dudnya harus berbentuk tunggal dan berakhiran fathah tanwin. Maka bagaimana bahasa Arab dari 19 siswa? Maka bahasa Arabnya adalah tis'ata asyara thaliban. Perhatikan, harokat akhir semuanya adalah fathah, dan karena thalib itu mudzakkar, maka adat atau bilangannya harus mu'annas, yakni tis'ata asyara. Lantas bagaimana bahasa Arab dari 19 siswi? Bahasa Arabnya adalah tis'a asyrota thalibatan. Perhatikan, semua harokat akhirnya adalah fathah, dan karena thalibah adalah mu'annas, maka adat atau bilangannya harus berbentuk mudzakkar, yaitu tis'a asyrota. Hal yang sama juga berlaku dari angka 13 sampai 19. Perhatikan contoh berikut ini. Bilangan puluhan bulat. Ayuhatulab, hafalkan bilangan puluhan genap berikut ini. Dan adat dan ma'dudnya sangat mudah sekali. Kaidahnya adalah di depan adalah adat dan di belakang adalah ma'dud. Ma'dudnya berbentuk mufrad atau tunggal dan berharokat fathah tanwin atau mansub. Maka bahasa Arab dari 50 siswa adalah khamsuna thaliban. Dan bahasa Arab dari 80 siswi adalah samanuna thalibatan. Perhatikan contoh lainnya berikut ini.
bilangan puluhan dan satuan, misalnya 21, 33, 76, dan seterusnya. Maka kaidahnya adalah angka satuannya disebut pertama kali diikuti dengan angka puluhan genap seperti yang telah kalian hafal sebelumnya tadi. Dan ma'dud atau sesuatu yang dihitungnya ditaruh paling belakang dan berbentuk mufrad atau tunggal dan berakhiran fathah tanwin atau mansub. Antara satuan dan puluhan diberi kata sambung wa atau wawu. Khusus untuk angka satuan 1 dan 2, jenis kelaminnya harus sama dengan jenis kelamin ma'dudnya. Sedangkan untuk angka satuan 3 sampai 9, jenis kelaminnya harus berlawanan dengan jenis kelamin ma'dudnya. Perhatikan contoh. 21 siswa, wahidun wa isruna taliban. 21 siswi, ihda wa isruna talibatan. 22 siswa, ithnani wa isruna taliban. 22 siswi, ithnatani wa isruna talibatan. Itu tadi untuk angka satuan 1 dan 2, maka jenis kelaminnya harus sama dengan ma'dudnya. Sedangkan untuk angka satuan 3 hingga 9, jenis kelaminnya harus berlawanan dengan jenis kelamin ma'dudnya. Misalnya, 23 siswa, salah satun wa isruna taliban. 23 siswi, salasun wa isruna talibatan. Ini berlaku untuk angka satuan 3 hingga 9. Perhatikan contoh lainnya. Bilangan 100. Kaidahnya sangat mudah. Bahasa Arab dari 100 adalah mi'atu. Sebutkan kata mi'atu, kemudian tinggal diikuti dengan ma'dudnya. Dan ma'dudnya ini berbentuk mufrad atau tunggal dan berakhiran kasroh tanwin atau majarur. Contohnya, 100 siswa, bahasa Arabnya adalah mi'atu talibin. Dan 100 siswi, bahasa Arabnya adalah mi'atu talibatin. Demikian pembelajaran kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.